El Radio Region 3.16 FM. Reaching souls for the kingdom. FM. Reaching souls for the kingdom. Reaching souls for the kingdom. Sama 3.16 FM. Reaching souls for the kingdom. Reaching soul for the kingdom. FM. Reaching souls for the kingdom. FM. Reaching souls for the kingdom. FM. Reaching souls for the kingdom. Sampai jumpa. FM. Reaching soul for the kingdom. Wah, aduh. Sial. Jam segala pakai hilang lagi. Halo. Ya nggak tahu. Hilang gitu aja. Yaudah ya. Ya. Selamat sore teman-teman semuanya, menyapa kalian semuanya dari tempat ini bersama kami bertiga di sini. Di mana lagi kalau bukan di Elohim Radio, El Radio Region 3.16 FM. Reaching soul for the kingdom. Tunggu. Tuh, mana sih? Jam berapa? Sekarang jam berapa? Setengah lima. Duh, udah telat nih, aku harus pergi nih. Kemana? Pesawatku teleponin di mana? Sampai mana? Ini aku harus cepet-cepet ini. Ya. Maksudnya ini pesawat apa, Pak? Aduh, gak usah banyak nanya. Sabar. Tiketku mana tiket? Coba Bapak tenang. Sama uang. Bener Bapak itu mau minta uang. Aduh. Sabar. Kenapa sih? Ini hari Sabtu, Pak. Kan Sore. tiketnya Bapak kan berangkatnya hari Minggu. Wah, Iya. Aduh. Kenapa? Jadi gini guys, aku ini gak tenang. Oh, aduh. Karena aku harus menyelesaikan banyak deadline-ku segala. Sampai-sampai aku ini ketiduran loh. Gimana ceritanya? Maksudnya saking capeknya. Biasanya orang kalau deadline-nya banyak itu gak bisa Malah gak bisa tidur. Oh iya. Lah aku deadline banyak tidur aja gitu. Berarti Bapak sudah tenang. Iya. Oh gitu, oke. Iya. Oke. Makanya aku berapa hari ini gak tenang gitu loh. Oh. Siap. Oke. Jadi tolonglah aku ini kasih sebuah pencerahan gitu loh sore hari ini. Oke. Tenang aja aku. Gak usah nangis. Aku nangis. Ini nangis apa tenang gitu? Enggak. Cuman ya, memang kita tuh dituntut kan. Yang namanya hidup di dunia zaman sekarang tuh kan kita dituntut harus cepet-cepet gitu ya. Apa-apa itu pokoknya dikerjainnya bisa mungkin secepat mungkin nih. Secepat mungkin. Iya. Agar selesainya biar dapat pekerjaan yang baru lagi. Iya. Apalagi di kota besar gitu kan. Iya, benar. Kayak kota kita ini. Kota mana kita? Kota kita cukup besar loh. iya. Tak bilangin loh Bunda loh.
Bisa. Iya, kan memang kan yang namanya orang zaman sekarang tuh kan bahkan mungkin ya, Koko waktu kemarin itu milih kursi di pesawat itu kan, pasti punya prinsip, oh siapa cepat dia dapat ini. Pokoknya aku mau milih kursi itu yang paling depan sendiri biar deket sama pilotnya gitu kan. Iya. Iya kan? Nomornya berapa? Mbak? Enggak, cuma kan memang konsepnya kayak gitu kan zaman sekarang. Gimana kita harus itu apa namanya ya? Kita dituntut untuk semakin cepat, semakin cepat. Karena memang teknologi juga berkembang Nah, dengan cepat. contohnya, Nah, itu. bentar lagi kan ada 5G. Oh iya ada berita itu. Kalau Ya. dulu 3G aja kita udah seneng gitu kan. Buka internet Iya. gitu. 5G ini malah bakalnya kita belum menekan dia udah searching loh. Udah tahu gitu. Kok tahu saking cepetnya gitu. Wih, luar biasa gitu. Luar biasa kan? Jadi kalau pesan makanan gitu baru mau gini ting tong udah nyampe gitu ya. Udah sampai. Pesanan sudah sampai gitu. Iya, kayak gitu. Saking cepetnya gitu. Saking cepatnya semuanya tentu cepat. Pasti teman-teman juga sore hari ini saya belum nyapa teman-teman kita Iya. loh ya. Iya, saking cepetnya gitu ini. Kita Ya udah juga cepet. teman-teman yang di rumah gimana kabarnya sore hari ini? Nah, sore ini nih teman-teman kita lagi bahas tentang bagaimana kita itu mau belajar tenang. Harap tenang, ada ujian. Nah, Kalau itu. sedang kena ujian harus tenang. Iya. Setelah ujian pun harus tetap tenang. Iya. Harus seneng udah lewat kok ujiannya gitu. kan. Iya. Betul. Itu loh teman-teman sore hari ini kita mau belajar untuk bagaimana kita tetap tenang. Iya, Dengan itu. berbagai situasi kondisi. Mungkin teman-teman semua punya pengalaman kan. Bagaimana itu kalau kita terlalu terburu-buru itu juga tidak baik. Benar. Apalagi tergesa-gesa. Iya, ini teman di sebelah kiri saya sudah membuktikan. Iya. Aku punya pengalaman paling Apa? memalukan. Embarrassing moment. Weh. Oh, Jadi waktu dulu ikut UMPT itu zaman sekarang apa ya? Ya UMPT ya. SBMPTN. SBMPTN karena anak dari desa kan, dari Temas gitu. Nggak pernah ke kota gitu ya. Ke Brawijaya lah gitu. Naik Delman. lama tuh. naik Angkot. Cret. Sampai sana hari pertama sudah mulai. Nah, terus tak lihat kalau sekarang tuh antriannya tiketnya itu loh. Gedung A ini misalkan apa namanya gitu. Ruang C nomor bangku sekian. Nomornya aja tak lihat 2000 berapa gitu. Terus aku sampai sana tuh ya. Saking besarnya Brawijaya itu ya. Tolak. Udah telat ini. Kancing udah buka semua. Lu gobios gitu kan. Lari. Ini gedung mana? Tak lihat. Waduh, lari sana, lari sini. Tanya akhirnya. Pak, oh di sana Mas. Lari. Sampai sana tuh sudah tenang mereka ngerjakan. Terus aku ini, waduh udah tenang semua. Terus ada lembar soalnya itu kan. Tak lihat gini. Terus tak lihat sebelahku. Sudah sampai nomor berapa gitu. Terus nggak ditutup gitu ya. Tak contek. Wih bagus, baik banget. Itu hari pertama itu kalau IPA bayangin. Fisika, kimia, matematika. Terus aku telat. Begitu berapa hari kemudian pengumuman. Hasilnya? Soal A, soal B. Mateng. Waduh, yang sebelahku soal A, aku soal B. Jadi ya udah tak contoh aja wis. Enggak lolos. Itu saking tergesa-gesa dan enggak tenang. Gak tenang. Coba kalau tenang, kan bisa tanya teman yang lainnya. Tanya yang sama, yang soal B. Ya bukan gitu. Enggak tahu itu konsep yang salah ya teman-teman. Oke, sorry, Kita lagi sorry. bahas Contoh tentang yang salah. ketenangan yang Ko Thomas tadi sampaikan tadi. Itu bahwa hasilnya kalau misalkan nanti keburu-buru akhirnya nggak mempersiapkan segala sesuatu kan pikiran kita jadi bawahnya tuh cemas, banyak pikiran yang sebetulnya nggak perlu kita pikirkan malah jadi kita pikirkan gitu kan. Hasil-hasil yang diperoleh dari ketidaktenangan itu tadi. Akhirnya membuat kita itu apa ya Yan ya? Akhirnya kita nggak berhasil Iya. dari ujian itu gitu loh. Kan kita sore hari ini kan kita mau belajar bagaimana kita itu menjadi orang yang tenang. Bagaimana dalam kondisi kita mendapatkan suatu masalah gitu ya. Pernah gak sih kalau kita tuh punya masalah akhirnya kita itu berpikir bagaimana masalah ini cepat selesai. Pastinya seperti itu. Iya kan? benar-benar. Pikiran manusia mesti gitu. Aduh, Iya. ada masalah nih. Aduh, masalah ini. Ya apa cara jalan keluar tercepat? Gimana cara biar gak cepet selesai gitu? Itu yang salah. Gak mungkin kan bagaimana cepat selesai kan gitu. Ya ini masalahku adalah aku gak bisa mengerjakan ini. Akhirnya mencontek sebelahnya kayak Ko Thomas tadi. Itu kan ternyata
salah. jalan keluar yang Jalan malah pintas. salah. Ya. Bagaimana seandainya kalau Kak Thomas itu tenang, membaca soalnya, kembali fokus, Mungkin akhirnya nggak bisa. akhirnya bisa ngerjakan gitu. Seenggaknya bisa lah ya. Iya. Meskipun bener enggaknya kita nggak ngomong ya, tapi akhirnya kita bisa. Itu kasusnya Kak Thomas. Tapi kalau seandainya kita punya masalah, kalau kita mulai tenang, pasti di situ ada yang namanya pikiran itu fokus dengan masalahnya. Akhirnya kita bisa membuat step by step bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah tersebut kayak gitu. Bukan kita itu santai, beda ya. Betul, Dengan betul, kita betul. itu masalah ya sudahlah nanti aja. Menggampangkan. Tenang, menggampangkan itu Menghindari. dengan kata-kata tenang wis. Sebenarnya kita lagi nggak tenang, Nggak tenang. Iya. lagi tidak dalam kondisi yang tenang, tapi kita sedang meremehkan masalah itu. Menunda. Nah, coba kalau ada suatu masalah itu, kita tuh diam, terus masalahnya seperti ini. Oke, nanti kita harus buat seperti ini. Nah, terus kita melakukannya. Nah, itu kan beda ya. Iya. Nah, apalagi kalau di setiap saat kita itu sekolah, ataupun di studi kita, ataupun di pekerjaan kita, setiap hari pasti banyak tuntutan yang benar-benar masalah itu pagi, siang, sore itu beda-beda pastinya. Iya, benar. Dan sebetulnya memang itu kenapa kita itu harus punya yang namanya rasa ketenangan gitu ya. Karena dengan kita punya rasa tenang, itu kita bisa memulai sesuatu hal gitu loh. Kita ambil contoh kecilnya deh. Misalnya teman-teman yang di sekolah ini masih ada tugas, kemudian kalian harus presentasi. Yang namanya presentasi di depan orang banyak, itu kan pasti kalian takut kan ya. Takut walaupun kalian udah mempersiapkan materinya dengan baik, tapi ketika kalian mau ngobrol di depan orang kan pasti takut. Nah, kan nggak mungkin dong ketika kalian ngomong itu langsung, kecuali kalau memang sudah terbiasa ya, pasti akan bisa. Tapi kalau belum kan pasti ada jeda waktu di mana kalian memang tenang Supaya tenang dulu, biar nanti kalau ngomong pertama itu dia nggak grogi gitu jadinya. Nah, itu kan pasti ada momen ketika kalian mencari yang namanya ketenangan gitu, biar bisa berpikir dengan baik, biar bisa memulai sesuatu dengan baik. Itu namanya kenapa kok ketenangan itu bisa jadi sebuah hal yang penting kita punya. Ketenangan itu jadi bukan kayak misalnya kita lagi di pantai gitu. Ya. Bukan ya. Lagi di atas gunung yang tenang. Itu situasinya. Itu situasi. Yang mendukung untuk tenang itu kan situasinya. Contohnya nanti kalau misalkan presentasi, apakah dengan kalau misalkan saya presentasi di atas gunung, presentasinya tiba-tiba jalan sendiri? Kan enggak. Ya cuman situasinya aja Ya, yang kondisi tenang. lingkungannya aja. Tapi masalah untuk presentasinya masih ada. Dan ketenangan yang kita mau bahas di sini itu bukan ketenangan tentang ini nih. Shh, semua diam. Nah, bukan tenang itu, tapi tenang yang di dalam hati kita. Yang di dalam sini. Fisik kita, jiwa dan juga pikiran kita tenang.
Dan kalau misalkan teman-teman mau tahu nih ya, kayak misalkan teman-teman yang bekerja nih, kayak kita nih, kenal yang namanya konsep hustle culture, di mana orang-orang tuh berlomba-lomba bekerja dengan banyak jam. Maksudnya dari pagi sampai ketemu pagi lagi, besoknya diulang begitu lagi. Biar nanti akhirnya dari kita kerja cari apa sih yang namanya cari duit. Ya. Akhirnya kalau misalkan uang udah kekumpul, mereka bisa mencari yang namanya ketenangan secara duniawi. Contohnya, beli rumah yang besar biar rasanya itu tenang. Beli mobil yang mahal biar nanti kalau mau ke kantor itu tenang gitu. Atau kalau misalkan udah punya uang yang banyak dengan bekerja yang keras kayak gitu, nanti akhirnya segala sesuatu tuh rasanya kayak adem gitu. Tapi sebetulnya itu kan cuma ketenangan secara duniawi saja kan. Itu Sementara. konsep, betul. Konsep ketenangan sementara di dunia ini. Setuju banget apa Iya. yang dimaksud dengan ini. Karena Iya. itu semua kan sementara gitu. Kalau misalnya umpamanya Tuhan berkehendak malam ini kita dipanggil gitu. Wah, ditinggal semua deh ya. Ditinggal itu. semua, udah. Apa yang dirasa itu buah di kita itu udah bikin tenang gitu. Tapi ya udah. Kita tinggal dan itu kan semua yang semu, yang sementara, yang manusia bisa create gitu. Manusia bisa ciptakan gitu. Ada lagi yang bilang kalau rekeningnya di ATM tuh banyak gitu, jadi tenang. Nah, Kalau tinggal 1 juta gitu udah mulai khawatir gitu. Kan bukan itu gitu loh. Malah yang banyak itu yang nggak tenang gitu kan. Iya, benar. Yang sedikit lebih nggak tenang lagi. Ya karena kalau kita melihat ukuran di Dunia, ini, iya. itu nggak ada cukupnya. Iya, benar, Kita benar, nggak ada benar. rasa titik kepuasan tuh nggak akan ada. Terus kita juga semuanya serba cepat, serba instan untuk mencari kepuasan diri sendiri. Tapi dengan cara-cara yang nggak benar. Nah itu kan yang kita mau seberangkan buat teman-teman semuanya juga ya. Ini loh yang terjadi saat ini gitu loh. Dan teman-teman mungkin enggak kok kan masih sekolah, tapi teman-teman juga pasti merasakan gitu loh. Iya. Waktu kita di sekolah terus semuanya serba buru-buru. Nggak hanya aku lah yang seperti ini ya, pasti ya ini ataupun apalagi Ko Thomas gitu loh. Waktu sekolah Kelihatan dulu gitu ya. pasti kan kayak gitu. Oh, ada apa namanya? Ada PR nih, santai lah nanti gitu. Pokoknya nanti ternyata kita nggak bisa. Wah, nggak tenang akhirnya. Waduh, ngerjainnya cepet-cepet bahkan malah harus mencontek. Terus nggak masuk, wis aduh gitu. Oh, ya, alasan. Akhirnya ngumpul PR minggu depan. Pasti ada 1001 cara untuk bagaimana kita itu bukan menyelesaikan masalah, tapi kita menghindari masalah. Nah, coba kalau kita dengan hal-hal yang ada di hadapan kita, teman-teman juga semua PR, tugas ataupun kondisi kita di kantor, kita mencoba diri kita sendiri yang oke, aku tenang, Tuhan beri kami damai sejahtera. Itu loh yang sebetulnya kita perlukan sebagai anak Tuhan itu. Bagaimana damai sejahtera Tuhan itu ada buat setiap kita. Itu. Akhirnya kita bisa melakukan banyak hal. Pikiran kita jernih. Kita akhirnya bisa Membuat keputusan dengan benar. Ada keputusan-keputusan yang bisa kita ambil dengan bijak dan kita lebih produktif. Itu. Jadi ketenangan yang sejati itu di dalam hati kita. Iya. Aku jadi inget satu film tuh yang judulnya The Bodyguard. Nggak pernah nonton kan? Belum. Belum. Kelihatan dari itu judulnya The Bodyguard itu jadi kayak lembaga yang menyewakan pengawal-pengawal pribadi. Nah, ada satu orang kaya yang pakai jasa bodyguard ini gitu. Karena dia merasa nggak tenang gitu. Untuk dia melindungi asetnya sepanjang malam gitu. Udah sewa anjing berapa, bodyguard berapa itu, ya tetap aja dia merasa nggak tenang. Karena dalam dirinya itu Karena belum dalam ada dirinya. ketenangan. Nah, betul banget. Oke, luar biasa memang ya. Kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan itu perlu yang namanya ketenangan diri itu ya. Itu. Tadi itu kan sempat Putra menyinggung sedikit ya tentang yang namanya ketenangan itu kan elemennya ada 3 nih. Pikiran, jiwa, dan juga Fisik. fisik. Ya, Nah, sebetulnya nih ya, kita tuh punya contoh loh. Kalau misalkan teman-teman mau mencari sumber damai sejahtera atau sumber ketenangan dalam diri kalian tuh ya, firman Tuhan tuh udah mencatat ya. Dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 itu ada ayatnya, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.
Tapi itu sebenarnya ada background story-nya kayaknya ya, Ko ya. Ya, itu sebenarnya kisah dari perjalanan bangsa Israel yang waktu itu pada zaman Nabi Yesaya. Mereka sedang terdesak dan digempur oleh bangsa Asyur. Kemudian saking tidak tenangnya tadi, mereka panik. Kemudian malah mereka meminta bantuan perlindungan ke Mesir. Nah, ini yang sebenarnya nggak boleh terjadi dalam kehidupan kita gitu loh. Karena kita tahu bahwa damai sejahtera, ketenangan kita itu berasalnya dari Tuhan. Makanya Nabi Yesaya berseru di ayat itu mengatakan bahwa ayo kita pulang, kita balik, kita kembali kepada Tuhan dan meminta perlindungan kepada Tuhan. Pertolongan kepada gitu. Tuhan. Karena dari sanalah mereka mendapatkan ketenangan tadi. Tuh. Iya bener, cocok lagi nih sama ayat 1 nih Ko. Di Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Dan kalau misalnya teman-teman mau searching lagi nih, ada terjemahan lain dalam terjemahannya NIV itu dia ngomongnya lebih ngena lagi nih menurut saya ya. Be still and I know that I'm God, I will be exalted among the nation, I will be exalted in the earth. Jadi ada sebuah bold di situ tentang kata be still. Ya, itu ada kisahnya juga di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Gimana tuh kok kisahnya? Tentang waktu itu para murid sedang berlayar di Danau Galilea. Kemudian mereka bertemu dengan badai topan dan mereka menjadi takut di sana. Kemudian mereka berlari ke arah belakang kapal tersebut dan Tuhan Yesus hadir di sana. Kemudian dia berkata, tenang. Nah ini nih, tenanglah, jangan takut. Nah, di saat badai itu Tuhan menyuruh para murid-muridnya untuk tetap tenang. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Luar biasa ya, berarti ada kuasa dari saat kita itu tinggal tenang. Tinggal tenang dalam arti ini kan kita tinggal tenang di dalam Tuhan ya. Tetapi bukan semata-mata tinggal tenang ini dengan kekuatan kita sendiri. Betul. Tapi benar-benar kita ini lagi tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Mempercayakan kepada Tuhan. Terkadang kata tenang ini orang beranggapan, payah kamu, cepet dong. Ya nggak? Iya benar. Itu suatu kadang membuat sebentar ya, kita harus berpikir sebentar ya.
kita harus tenang dulu untuk menyelesaikan masalah ini. Kadang kan seperti itu ya, apalagi kalau kita tugas kelompok atau lagi tim tim kecil di suatu pekerjaan yang harus benar-benar buat suatu eksekusi yang matang gitu ya. Kita kan terkadang langsung cekcok cepet-cepetan gimana caranya gitu kan. Kita jarang loh kita itu membuat suatu tindakan itu untuk kita tenang. Nah, di dalam hadirat Tuhan. Nah, coba dalam tenang itu kita akhirnya menyerahkan semua kepada Tuhan. Akhirnya itu tadi, seperti yang kisah yang disampaikan oleh Yeni dan juga Kak Thomas tadi, di situ ada jalan keluar. Iya, benar-benar. Kan Tuhan tuh merindukan bahwa kita ketika kita punya konsep be still ya. Iya. Tinggal tenang. Yang namanya tinggal tenang itu berarti kita itu betul-betul mengesampingkan yang namanya kesibukan, keramaian, dan itu pun nggak terdukung dari faktor eksternal tadi yang sudah kita bahas di awal, bahwa kalau misalkan aku berdoanya di atas gunung di mana tempatnya sepi gitu, itu bisa benar-benar fokus gitu. Nah, itu bukan tentang faktor eksternal itu tadi, bukan tentang orang ataupun lingkungan yang kita mau pakai buat berdoa dengan tenang tadi, tapi Tuhan minta bahwa memang benar betul-betul kamu kesampingan aja dulu yang namanya kesibukan dan juga keramaian hiruk pikuk duniawi ini, terus kamu duduk tenang. Fungsinya apa? Biar kamu tuh peka sama suara Tuhan dan kamu tuh percaya bahwa memang Tuhan tuh berdaulat dalam kehidupan kamu sebesar apapun masalah yang sedang kamu hadapi gitu. Oh, jadi tenang itu mempercayakan masa depan kita, bahkan sesuatu yang kita takutkan kepada Tuhan, sehingga kita kadang kan kita tuh sebagai anak muda kan nggak tahu gitu kan masa depan kita kayak apa, terus habis sekolah mau gimana, habis kuliah mau kerja di mana, betul, terus mau kerja di kota lain atau di kota kita, itu kan banyak pergumulan gitu yang membuat sebenarnya kita itu nggak tenang. Mungkin kita bisa ngisi hal tersebut dengan teman-teman kita, mengisi waktu, menghabiskan waktu, tapi sebenarnya dalam diri kita itu nggak tenang sebenarnya gitu kan. Ya memang banyak sekali ya, itu memang contoh-contoh kasus yang jangka panjang ya. Seperti kita harus seperti apa, gimana sih gitu. Memang kita harus perlu tenang, tapi juga gini kok, juga setiap keputusan-keputusan kecil pun di kehidupan kita sehari-hari nih, maksudnya hal yang kecil kita juga harus perlu yang namanya tenang itu juga. Bener gak sih ya? Saat teman-teman kita semuanya ujian 50 orang, waktunya masih kurang 1 jam, di situ tinggal 5 orang termasuk kita, tenang gak? Enggak. Pasti kan, aduh, padahal waktunya kurang 1 jam. Tapi karena yang di situ tinggal 5 orang pasti termasuk, aduh, gak apa-apa wes salah satu gitu. Gak apa-apa wes pasti itu. Nah, di situ kita memang dari hal yang kecil itu kita belajar untuk tenang. Apalagi dengan suatu keputusan-keputusan yang besar, besar Saat gitu. teman-teman kita udah dapat tempat kuliah, ya kita belum. Teman-teman kita udah mulai dapat tempat kerja, kok aku belum? Wah, itu namanya ketenangan itu sepertinya ada di nomor 15 lah. Itu yang kita perlu belajar sore hari ini. Itu sih. Teman-teman kita udah cetak undangan gitu kan. Ntar undangan apa ini kira-kira? Ulang tahun kan? tahun. Oh iya. Bikin gak tenang malah gitu kan. Iya, ya kita bikin undangan juga. Oh iya. Ulang tahun juga. Nah, itu. Bukan undangan yang lain ya. Apaan oleh ke kowe? Ya, biasa aja gitu. Oh iya, harusnya aku tetap Gitu. tenang ya, tetap tenang. Jadi dari beberapa hal yang sudah kita sampaikan tadi, sebetulnya kalau boleh dirangkum tuh ada beberapa poin bagus dan poin penting nih yang bisa kita dapatkan nih tentang be still atau tetap tenang itu tadi, tinggal tenang tadi. Poin yang pertama tuh be still is about trusting to Jesus. Tetap tenang itu berbicara tentang kita tuh bersandar sepenuhnya sama Tuhan gitu ya. Terus yang kedua, be still is about giving the final says to Him. Tinggal tenang itu tentang memberi keputusan terakhir itu sama Tuhan. Ya. Terus yang ketiga, be still is about shifting our focus to Jesus. Tinggal tenang adalah tentang mengubah fokus kita kepada Tuhan Yesus. Dan sebetulnya poin-poin itu tadi kan kita sudah sampaikan dan dirangkum dalam 3 hal itu tadi. Kita penting untuk tinggal tenang dalam hadirat Tuhan karena kita tahu siapa sih Tuhan yang kita sembah gitu. Ya benar-benar. Jadi aku sekarang udah jadi tenang. Tadi kan di awal aku gitu kan
tergesa-gesa dan lain sebagainya. Sekarang setelah mendengar semua dari teman-teman ini, wah luar biasa. Jadi adem. Waduh. Tuh. Enggak. Jadi tenang karena gimana ya? Aku percaya gitu bahwa Tuhan itu selalu menyertai gitu. Apapun yang sedang kita alami, terutama masa muda kita kan dalam masa yang nggak tentu ini gitu. Ya. Selain Tuhan menyertai juga tentu melihara kita gitu loh. Jadi di saat kita menghadapi setiap ujian, setiap masalah yang ada, akhirnya kita tenang, kita sedang mempercayakan bahwa Tuhan, Engkau yang menyertai dan memelihara aku, pasti Tuhan nggak salah nih, nggak maksudnya nggak melakukan hal yang salah buat aku gitu loh. Nggak pernah merancangkan yang salah. Iya itu. Dan juga mungkin buat teman-teman semua yang merasa nggak tenang karena masa depan ataupun lain sebagainya, kalian tetap harus percaya bahwa Tuhan tuh pasti selalu memimpin dan jangan khawatir bahwa Tuhan tuh selalu bekerja dalam kehidupan kalian semuanya. Nah, harap tenang ada ujian. Iya. Kalau sedang ujian, tenanglah. Iya. Karena ujian selalu ada, jadinya harap-harap tenang. Tenang di dalam Pengharapan. Tuhan. Iya. Nah itu luar yang paling biasa. Memang sore hari ini memang kita belajar tentang ketenangan. Iya betul. Aku sudah tenang loh sekarang. Sudah tenang. Tenang di sini. Bukan di sini saya di sini. Tenang di hati ya. Di hati. Tenang di hati. Bukan hanya lingkungan ya. Iya, bukan karena kita apa? diem maksudnya. Kok gak nyambung sih guyonannya? Kok Thomas sampai sekarang gak nyambung malah? Iya. 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 Maksudnya bukan karena lingkungan. Iya, itu. Tapi tenangnya itu karena tenang di hati. Kok yang serius dong kalau iya. Tenang ya sakarepmu. Gak kayak gitu kan. Gak boleh kayak gitu lah kok. Iya, aku ngerti. Kan tadi kita ngingetin buat Koko biar jadi tenang. Makasih ya adik-adik. Ya, apalagi kalau kita setiap hari tuh semakin hari semakin boleh tenang, boleh bijak, Iya. boleh melakukan hal yang tepat dan mengandalkan Tuhan gitu kan. Hari-hari kita harus dipenuhi dengan firman pastinya. Bukan dengan gibahan ataupun gosip-gosip di sekitar kita. Wah, betul. Bukan dengan Apalagi- julitan-julitannya. Nah, Apalagi dengan rilis yang nggak jelas. Nah, konten-konten yang nggak penting. Tapi kita harus tahu konten yang penting buat hati kita tenang. Konten apa tuh? Di elohim.id. Itu firman yang sangat menguatkan buat kita kaum-kaum pemuda-pemudi, kaum-kaum buat para pemuda remaja, buat anak-anak juga ada dan juga untuk umum juga. Iya, dan tentunya kita tetap memperkuat keimanan kita. Waduh, supaya kita tetap harus bisa menjadi tenang dalam segala situasi dan kondisi dalam menghadapi ujian. Besok banget jangan lupa kita ada ibadah onsite di gedung gereja kita tercinta GPD Elohim Batu. Jam 6 pagi. Tetap dengan protokol kesehatan ya. Nah, buat adik-adik kita yang unyu-unyu. Aduh. 8.15 saksikan terus kakak-kakak kalian yang melayani. Ikuti juga ya. Iya, di Sandi Fandi. Di YouTube channelnya Elohim Ministry jam 8.15. Kita juga harus mengawali hari kita itu dengan berdoa dan puasa. Oh, di situ kita bertenang loh ya. Iya, betul. Tenang dalam hadirat Tuhan. Benar. Berdoa, minta petunjuk, minta pertolongan Tuhan dalam setiap kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Kita berdoa buat kota kita tercinta, bangsa kita tercinta juga. Iya, dan dengan tenang juga kami akan menyampaikan apaan gitu ya. Minggu depan kita akan tetap menghibur dan hadir untuk iya dong. Oh gitu, oke. Loh, kita menghibur adik-adik, teman-teman, kakak-kakak yang di Dengan rumah. muatan-muatan rohani. Nah, dengan Dan muatan konten lokal. pelajaran dong. Karena tentunya kita akan hadir buat sharing ke teman-teman semuanya tentang banyak hal-hal positif lainnya, Ya. tentang banyak tema-tema yang menarik lainnya di Elohim Radio, di YouTube channelnya Elohim Ministry jam 4:30 sore bersama kami di sini. Ya. Dan juga mungkin kalau misalkan teman-teman lagi pingin mendengarkan audionya aja boleh banget. Di Spotify ada di channelnya Elohim Radio. Karena di Elohim Radio ini luar biasa. Kita nggak sedang ngomongin orang lain kan, ngomongin diri kita sendiri. Iya benar. Jadi kebanyakan kisahnya ya kisah kita sendiri. Dan semoga bisa memberikan inspirasi dan gambaran buat teman-teman. Kalau yang jelek jangan ditiru. Betul. Kalau yang bagus Semoga ada. Enggak. ada dong. Ada. Ya. Ya oke, kita pamitan ya. Ya.
Pamitan Tetap kok. tenang ya teman-teman semuanya. Karena Kita akan meninggalkan dengan tenang. Meninggalkan studio ini dengan tenang. oke. Harap tenang, ada ujian. Ting tung ting tung gitu ya kalau Bagi ya. peserta ujian yang kami hormati. Udah nih kamu. Ya teman-teman semuanya, Tenang. jangan dihiraukan kedua teman di kanan dan kiri saya karena kita akan kembali lagi minggu depan tentunya. Tetap di mana lagi kalau bukan di LM Radio, L Radio Legend 3.16 FM. Reaching soul for the kingdom. Sampai jumpa. Bless you. Di tengah gelombang, mataku tertuju padamu. Hatiku percaya, ku labuhkan seluruh hidupku. Kau batu karangku, takkan tergoyahkan. Oh, tenanglah jiwaku, ku aman diam dalam pelukanmu. Tempatku bersama, jangkar hidupku kuat di dalam hadiratmu ku tenang. Di tengah gelombang, mataku tertuju padamu. Hatiku percaya, ku labuhkan seluruh hidupku. Kau batu karangku, takkan tergoyahkan. Kau batu karangku, takkan tergoyahkan. Aman diam dalam pelukanmu. Tempatku bersama, jangkar hidupku kuat di dalam. Tenanglah jiwaku, ku aman diam dalam tempatku bersama, jangkar hidupku kuat di dalam hadiratmu ku tenang. Aman diam dalam pelukan, tempatku bersama, jangkar hidupku kuat di dalam